Mulai minggu ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah baru. Judulnya adalah The Way of Blessings atau Jalan Berkat. Dan saya percaya banyak dari saudara di tempat ini, Tuhan akan pindahkan jalur Anda masuk di dalam jalan berkat. Oke? Dan itu bukan jalan berkat biasa. Itu jalan berkatnya Tuhan. Kenapa itu penting? Karena Tuhan yang ngomong. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Sejauh langit dari bumi. Sejauh itu bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Siapa di sini yang mau hidup saudara terima berkat dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau hidup diberkati dalam Tuhan? Ayo kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita belajar ya, jalan berkatnya Tuhan. Mari kita baca dulu Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Coba semuanya katakan berkat Tuhan. Lebih keras katakan berkat Tuhan. Menjadikan kaya. Itu firman Tuhan yang ngomong ya. Alkitab yang mencatat berkat Tuhan menjadikan kaya. Lanjutkan, susah payah tidak akan menambahinya. Apakah itu berartinya kita nggak perlu kerja keras? Apakah itu berarti kita cukup jadi orang malas dan Tuhan akan membuat kita diberkati dan jadi orang kaya begitu saja? Kadang-kadang kita cuma baca satu ayat sekelumit tanpa kita memahami firman Tuhan secara keseluruhan. Makanya banyak orang Kristen di dalam mindsetnya menunggu diberkati. Padahal sudah diberkati. Anda bukan akan diberkati. Saudara sudah diberkati. Saudara dan saya, kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang diberkati Tuhan, Tuhan akan ngasih kekuatan kepada kita untuk merebut keberhasilan. Untuk merebut tanah perjanjian. Ayo kita bandingkan ayat tadi dengan ayat yang keempat. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi Salomo yang sama yang ngomong berkat Tuhan lah. Yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Di pasal yang sama, cuma ayatnya beda. Salomo sama ngomong bahwa tangan yang lamban membuat miskin. Siapapun saudara, pendoakah, hamba Tuhankah, Anda nggak bisa melawan firman Tuhan. Anda boleh membuat alasan secara rohani, ya saya cuma menantikan tiba-tiba diberkati Tuhan. Kalau tanganmu lamban, firman Tuhan ngomong, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bolehkah saudara tunjukkan tangan saudara ini? Seperti ini. Dalam nama Yesus, ini tangan-tangan yang rajin. Dan tangan-tangan ini tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga tangan-tangan yang rajin ini menjadikan kaya. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ada yang namanya tangan yang rajin menjadikan kaya. Tapi itu dengan berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, Salomo yang sama, dia ngomong jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jadi yang rajin sama, ketekunan yang sama, disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan, pasti beda. Diberkati Tuhan dan tidak diberkati Tuhan, pasti beda. Makanya Salomo sama ngomong, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Sementara firman Tuhan, the way of blessing ini disampaikan, buka hati saudara. Karena saya tahu, bukan nanti, saat ini, berkat itu sedang turun atas hidup saudara. Berkat itu sedang tercurah dalam hidup saudara. Dan berkat itu yang menjadikan kaya. Tapi tangannya harus rajin. Bagian kita harus kita lakukan.
Dan Tuhan yang akan memberkati apa yang kita kerjakan. Itu yang akan membuat kita berhasil. Amsal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Terus kemudian apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang apa tadi? Diperbuatnya. Bukan apa saja yang didoakannya. Bukan apa saja yang diharapkannya. Bukan apa saja yang menjadi impiannya. Tapi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda tidak bisa menggantikan kerja keras dengan doa. Anda tidak bisa menggantikan kerja keras dengan puasa. Ada bagiannya kita harus berdoa. Yang setuju katakan amin. Ada bagiannya kita harus berpuasa. Yang setuju katakan amin. Tapi ada bagiannya kita harus kerja keras. Dan kerja keras yang diberkati Tuhan, itu yang menjadikan kaya. Jadi kalau berkat Tuhan yang menjadikan kaya, artinya jadi kaya itu rohani apa tidak rohani? Banyak orang Kristen berpikir jadi kaya itu tidak rohani. Kita pikir kita harus hidupnya serba susah, serba kekurangan, serba menderita. Tapi bagaimana mungkin Alkitab mencatat berkat Tuhan menjadikan kaya? Bagaimana mungkin berkat Tuhan menjadikan kita tidak rohani? Bagaimana mungkin berkat Tuhan menjadikan kita di luar rencana Tuhan? Mulai hari ini saya berdoa, semua tipu daya iblis, semua pemikiran yang salah dipatahkan dari hidup kita. Dan saya berdoa hari ini, kita semua sadar, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Semuanya katakan dalam nama Yesus, aku diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu menjadikan aku kaya. Ngomongnya yang mantap, katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi sekali lagi Anda mau terima berkat yang dari Tuhan? Nah tapi harus ngerti bagaimana mengakses berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan beda sama kesuksesan dunia. Kekayaan dari Tuhan beda sama kekayaan dunia. Kalau kekayaan dunia mereka hanya berjalan di jalan manusia. Apa yang bisa dikerjakan secara manusia mereka kerjakan. Seturut dengan kerja keras mereka, seturut dengan kepintaran mereka. Dan untuk semua yang orang dunia lakukan, kita juga bisa lakukan. Yang tidak melanggar firman Tuhan loh ya. Kalau orang dunia kerja keras, saudara dan saya harus kerja keras. Kalau mereka mengasah keterampilannya, kita juga harus mengasah keterampilannya. Kalau mereka mempertajam, memperlengkapi dengan knowledge, dengan pengetahuan, meningkatkan pengetahuannya, kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita. Harus jadi orang pinter. Dan semua yang mereka lakukan, kita bisa lakukan. Tapi di dalam Tuhan, berkat dari Tuhan bedanya sama kekayaan dunia. Di dalam kita mengerjakan semuanya itu, saudara dan saya tidak sendiri. Tapi bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Jadi sekarang saya khotbah, saya tidak sendiri. Tapi bersama Tuhan. Anda bekerja tidak sendiri, tapi bersama Tuhan. Dan Alkitab mau bersama Tuhan kita lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Kalau sendiri kita bisa melakukan segini, bersama Tuhan dilipat gandakan. Lebih besar. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana berhasil di dalam Tuhan. Bagaimana hidup diberkati di dalam Tuhan. Bagaimana sukses di dalam Tuhan. Karena mesti bersama Tuhan. Dan firman Tuhan bulan ini masih ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan bulan sebelumnya. Yaitu tentang covenant. Tentang perjanjian. The covenant of God. Perjanjian Tuhan. Kalau hidup diberkati di dalam Tuhan, tidak terlepas dengan ada covenant, perjanjian dengan Tuhan. Hanya ketika kita melakukan bagian kita di dalam perjanjian itu, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya di dalam perjanjian itu. Kalau saudara melakukan bagian saudara, Anda nggak perlu bingung karena itu kunci untuk mengakses berkat Tuhan. Kalau kita punya kunci untuk buka pintu gampang apa susah? Gampang. Gak punya kuncinya, pintu dibuka
kita frustrasi, nggak bisa-bisa. Harus punya kuncinya. Kuncinya adalah mengerjakan covenant-nya Tuhan. Mengerjakan perjanjiannya Tuhan. Ketika engkau mengerjakan yang Tuhan suruh engkau kerjakan. Saya mau katakan sama saudara. Di situ Anda berpartner sama Tuhan. Kalau Anda berpartner berkongsi secara dunia saja. Yang kita sendiri tidak bisa. Tetapi bersama kita jadi bisa. Kalau partner saudara adalah Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Alkitab ngomong gini, for with God. Alkitab bahasa Indonesia, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi Alkitab bahasa Inggris, for with God. Sebab bersama Tuhan, partneran sama Tuhan, kongsian sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tahun ini akan jadi tahun yang hebat, tahun yang terang, tahun yang penuh kemenangan, terobosan-terobosan besar, berkat-berkat besar datang dalam hidup saudara. Tapi jangan kerja sendiri. Kita harus with God. Boleh katakan amin saudaraku. Kita harus bersama Tuhan. Ngikuti jalan-jalannya Tuhan, covenant-nya Tuhan, perjanjiannya Tuhan. Ayo baca Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Terus nanti kita lompat ayat yang ke-18. Mari kita lihat seperti apa Tuhan berminat untuk memberkati kita. Ya, lihat. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Boleh lihat ke depan sini dulu. Sadarkah saudara, rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidupmu. Kalau Tuhan ngasih sama bangsa Israel negeri, bukan negeri asal-asalan. Negeri yang baik. Tuhan akan kasih jodoh yang baik. Tuhan akan kasih pekerjaan yang baik. Tuhan akan kasih rumah yang baik. Masa depan yang baik dalam hidup saudara. Ini yang Tuhan mau lakukan. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau berikan ini dalam hidup kita. Dia akan memberikan yang baik. Lanjutkan seperti apa? Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau. Coba Anda renungkan. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya tempat itu bukan tempat yang kering. Itu tempat yang subur. Itu tempat di mana orang tinggal bisa enjoy. Oh, saya berdoa berkat enjoyment seperti itu Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Karena ada orang bisa memiliki, belum tentu menikmati. Saya berdoa Tuhan berikan karunia memiliki, sekaligus karunia menikmati. Amin. Untuk semua yang Tuhan berikan sama saudara, Anda bukan hanya miliki, tapi saudara nikmati setiap berkat Tuhan itu terasa manis dan indah, mendatangkan sukacita dalam hidup saudara. Ayat yang ke-8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, artinya hasilnya melimpah. Ketika Tuhan memberkati saudara, pekerjaanmu hasilnya akan dibuat melimpah. Hasilnya bukan pas-pasan, hasilnya melimpah. Mulai hari ini lihat bisnis saudara, lihat karir saudara, lihat pekerjaan saudara diberkati dan hasilnya melimpah. Terima berkat kelimpahan datang dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lihat seperti apa berkat Tuhan itu. Lanjutkan lagi ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti, perhatikan ini, dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wow. Akan ada orang-orang di tempat ini. Tuhan akan bawa hidup saudara sampai di dalam dimensi. Ditulis di sini. Tidak usah berhemat lagi. Saking kelimpahannya, Anda tidak akan kekurangan apapun. Kalau ada di antara saudara yang sekarang masih bisa makan, tapi struggle di dalam membiayai sekolah anak-anak saudara. Kalau ada di antara saudara yang sekarang
masih bisa jalan hidupnya, keluarganya. Tetapi bergumul untuk bayar sewa kontrak rumah saudara. Angkat dua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan ini. Berkat yang tadi Alkitab mengatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Sampai di satu titik, saking kelimpahan itu datang dalam hidupmu. Engkau tidak lagi harus berhemat-hemat, harus pas-pasan terus. Tapi mulai hari ini kelimpahan itu yang datang dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Anda mau terima berkat yang Tuhan kayak gitu? Nah, sekarang Anda harus ngerti. Kenapa kok Tuhan mau memberkati kita? Jadi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, Anda harus ngerti. Kepentingannya Tuhan apa? Alasan Tuhan mau memberkati kita, ngasih kita kelimpahan, memberkati kita. Sampai begitu rupanya, diberikan masa depan yang baik, hidup yang indah. Itu bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya. Orang kalau nggak ngerti tujuannya Tuhan, nggak nangkep ini, nggak bisa terima berkat Tuhan. Hanya ketika sudah nangkep tujuannya Tuhan memberkati saudara, Anda ngerti, Anda jalankan itu, berkat itu akan datang dalam hidup saudara. Oke, ayat 18, perhatikan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ternyata di dalam Tuhan ada yang namanya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu bukan duniawi. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu rohani banget. Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan alergi dengan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan saya berdoa hari ini sementara firman disampaikan, kekuatan itu Anda terima di dalam hidup saudara. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini tangan-tangan yang diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Nah, tapi sekarang lihat berikutnya. Kenapa kok Tuhan mau ngasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Apakah supaya kita intinya jadi keren, jadi orang paling hebat sedunia hanya untuk kita. Ada maksud Tuhan. Perhatikan. Dengan maksud. Jadi Tuhan ngasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, ada purpose-nya. Apa itu? Meneguhkan perjanjian. Semuanya katakan perjanjian. Semuanya katakan covenant. Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nenek moyangmu ini adalah Abraham. Ini covenant. Jadi Tuhan ngomong, aku akan ngasih kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Aku akan membuat kamu jadi kaya, berhasil, sukses. Aku punya maksud supaya perjanjianku sama Abraham itu diteguhkan. Jadi Anda harus ngerti perjanjiannya Tuhan sama Abraham apa. Dari situ sudah ngerti tujuannya Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Ini perjanjian baru loh saudaraku ya, di Kisah Para Rasul. Anda dan saya mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan mendapat bagian dalam apa? Perjanjian. Perhatikan. Mendapat bagian dalam perjanjian, dalam covenant. Yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Lihat ini perjanjiannya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Wow, tepuk tangannya boleh dong yang lebih meriah buat Tuhan kita. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, pergi dari tempatmu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Dan aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat sehingga olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Itu maksud Tuhan memberkati Abraham. Makanya keturunan Abraham dapat bagian dalam perjanjian itu. Yusuf ketika diberkati, melalui Yusuf orang-orang pada
pada zaman itu yang harusnya mati kelaparan, mereka dipelihara hidupnya. Lihat saudaraku. Jadi ada tujuan Tuhan memberkati, yaitu supaya kita jadi berkah. Wow. Anda harus tahu di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang bisa jadi alatnya Tuhan untuk jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Dan orang-orang yang bisa dipakai untuk memenuhi perjanjiannya Tuhan. Tujuannya Tuhan seperti itu. Mereka lah yang akan diberkati. Doa saya, Anda terima berkat. Anda terima berkat. Anda terima berkat. Sekarang naik level lagi. Anda jadi berkat. Anda jadi berkat. Anda jadi berkat. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu covenant-nya Tuhan. Kontraknya sama Tuhan. Siapa mau Tuhan ibaratnya ngomong sama kita, siapa yang bisa aku pakai untuk jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Dia akan ku berkati. Wow. Jadi Anda harus ngerti tujuan Tuhan memberkati itu. Pertanyaannya, apakah tujuan saudara searah sama tujuannya Tuhan? Karena kita ngomong, kalau dua orang gak jalannya searah, bagaimana bisa jalan bersama? Gak mungkin jalan bersama. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Tadinya bergandengan tangan pun sampai di titik tertentu akan apa? Berpisah karena tujuannya lain. Kalau saudara mau jalan sama Tuhan, partneran sama Tuhan, kongsian sama Tuhan, bekerja sama Tuhan, pastikan Anda punya tujuan yang sama dengan Tuhan. Dan tujuannya Tuhan adalah supaya kita jadi berkat. Anda kalau ngerti tujuannya Tuhan ini, Anda kandidat yang paling kuat untuk terima berkat Tuhan dalam hidup saudara. Berkat Abraham ini nubuat-nubuat dan janji di dalam covenant-nya Tuhan akan diberikan kepada saudara. Nah, mari kita lihat di Alkitab ada kisah orang-orang yang sebenarnya diberkati, tapi karena nggak nangkep tujuannya Tuhan ini, akhirnya menyiak-nyiakkan berkatnya. Orang kalau kaya hanya mengumpulkan harta buat diri sendiri tanpa jadi berkat, sebenarnya kekayaannya pada akhirnya jadi sia-sia. Dan akhirnya self-destruction. Akhirnya kekayaan itu akan merusak dirinya sendiri. Merusak keluarganya sendiri. Merusak anak-anaknya sendiri. Orang kaya kalau nggak punya tujuannya Tuhan, hidupnya rusak, anak-anaknya rusak. Ya, sekarang kasus yang lagi heboh, lagi viral ini. Orang kaya, tapi belum tentu berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Akhirnya anaknya jadi seperti itu. Ya, saya berdoa berkat Tuhan yang menjadikan Anda kaya, Anda memenuhi perjanjiannya Tuhan. Amin. Jadi bukan self-destruct. Tetapi kita jadi berkat. Kita jadi berkat dan semakin kita jadi berkat, semakin Tuhan memperbesar kapasitas berkatnya dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma untuk kita saja. Diberkati jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Seperti Yusuf dipelihara Tuhan, memelihara orang lain. Ditolong Tuhan, menolong orang lain. Diberikan kelegaan sama Tuhan, memberikan kelegaan buat orang lain. Terima mujizat dari Tuhan, jadi mujizat buat orang lain. Doa saya yang kayak gitu Anda juga kerjakan, alami di dalam hidup saudara. Saya mau ajak kita lihat ya, beberapa contoh orang kalau diberkati tapi belum ngerti tujuannya Tuhan. Ya, contoh pertama Raja Belshazzar. Kita baca Daniel 5 ayat 1 sampai 2. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Saya tanya sama saudara, yang namanya raja kaya apa tidak? Kaya. Tapi dia pakai kekayaannya untuk apa tadi? Pesta pora. 2. Dalam kemabukan anggur. Lihat saudaraku, dia mabuk-mabukan. Foya-foya pesta pora. Dalam kemabukan anggur. Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam apa? Bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu.
Dia kaya, dia punya power, dia pakai kekayaannya, powernya untuk menista Tuhan. Perkakas bait suci dipakai mabu-mabuan. Dipakai pesta liar. Coba Anda renungkan. Kaya tapi nggak ngerti tujuan kekayaannya, makanya konyol. Dan self-destruction ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di babak berikutnya. Masih pasal yang kelima. Kita baca ayat 25 sampai 28 terus ayat 30. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Tiba-tiba judgment dari Tuhan, penghakiman dari Tuhan datang. Dan di dinding itu ada tangan yang terlihat, tangan yang besar yang terlihat menulis sesuatu. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, artinya apa? Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Pemerintahannya, kejayaannya, powernya ternyata dihitung. Terus ditentukan malam itu. Selesai. Saya berdoa berkat Tuhan dalam hidupmu terus berlanjut. Berseri-seri. Gak pernah habis. Anda diberkati di bumi, diberkati di surga. Amin. Tapi buat orang yang gak ngerti tujuan ini, ditentukan malam itu selesai sudah. Lanjutkan. 27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati apa? Terlalu ringan. Nah Tuhan tuh nimbang loh saudara. Dia ngasih berkat sama kita. Terus ditimbang. Apa yang kita lakukan untuk berkat yang dia kasih sama kita? Ditimbang. Wah ini terlalu ringan nih. Harusnya jadi berkat. Tapi ternyata berkatnya malah untuk pesta pora, mabu-mabuan. Malah menghina Tuhan. Terlalu ringan nih. Gak sebanding. Diberkatinya dengan jadi berkatnya tidak sebanding. 28. Peres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Tuhan itu punya kuasa memindahkan berkat loh. Tuhan punya power itu. Dan karena ditimbang terlalu ringan, Tuhan ngambil keputusan, selesai kamu, pindahin ke orang lain. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Malam itu dia kehilangan segalanya. Kenapa? Karena di satu sisi kaya, tapi di sisi yang lain dia tidak ngerti tujuan kenapa Tuhan mempercayakan semua kekayaan itu. Semua berkat itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Mari kita pahami itu. Dan doa saya mulai hari ini, mata rohani kita semua tercelik sehingga kita ngerti kita diberkati Tuhan supaya kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Sehingga orang itu bisa ngerasain kasih Tuhan melalui hidup kita. Anda kalau diberkati sama Tuhan, Anda merasa nggak Tuhan sayang sama saudara? Yes, kalau saudara jadi saluran berkatnya Tuhan buat orang lain. Melalui hidup saudara, orang lain juga merasakan kasihnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Orang yang kedua yang akan kita lihat. Kaya tapi nggak ngerti tujuan Tuhan. Namanya adalah Nabal. Masih ingat kisah itu? Kita ngomong Nabal nih orangnya bebal. Kasar, jahat. Harusnya kalau diberkati jadi orang yang baik, jadi teladan. Tapi tidak dengan apa? Dia tambah diberkati, tambah kasar, sewenang-wenang, ngomongnya gak karu-karuan, menindas orang lain. Suatu hari Daud ngirim utusannya kepada Nabal, menyampaikan pesan Daud. Selama ini memang kambing domba Nabal, harta kekayaan Nabal itu dijagain sama Daud dan orang-orangnya. Dan Daud ngomong sama-samalah, kamu juga tolong pelihara orang-orangku juga. Kamu jadi berkat, kamu kasih makan buat orang-orangku. Bukan cuma nolak, tapi ngomongnya kasar sekali. Ngomongnya menyakiti sekali. Daud tersinggung, Daud marah. Dia ngomong sama orang-orangnya, siapkan senjata, siapkan pasukan semuanya. Kita serbu, habisin semuanya.
Gara-gara gak ngerti maksud Tuhan memberkati, malah kekayaan membuat jadi kasar, sewenang-wenang. Akhirnya itu mendatangkan celaka buat dirinya sendiri. Puji Tuhannya dia masih punya istri yang baik. Abigail dengar itu langsung nyusul. Terus kemudian Abigail ngasih semua yang diminta Daud dikasih sama Abigail. Dan Abigail merendahkan diri, minta ampun sama Daud. Diampuni, selamat keluarga itu karena ada istri yang baik. Masalahnya si Nabal ini sudah terlanjur cinta uang. Begitu rupa. Jadi setelah dia selesai mabuk-mabukan, istrinya lapor sama Nabal bahwa istrinya baru ngasih sebagian harta kecil untuk ngasih makan, memelihara orang-orangnya Daud. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kita baca di dalam 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Begitu dengar uangnya sebagian dikasih orang lain, lihat itu saudaraku, perhatikan. Lalu apa? Terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membantu langsung serangan jantung stroke. Gara-gara dengar istrinya ngasih uang sebagian sama orang lain. Jadi sudah selamat pun, tapi saking cinta uangnya, akhirnya celaka lagi. Dan berapa hari kemudian dia mati. Dia matinya karena celaka kekayaannya sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri. Kalau orang diberkati gak ngerti tujuannya Tuhan, hati-hati, kekayaan kita bisa mencelakakan diri kita, mencelakakan keluarga kita. Nabal celaka oleh kekayaannya, mati oleh kekayaannya. Anak-anak kita bisa rusak oleh kekayaan juga. Kalau tidak ngerti tujuan, kenapa Tuhan memberkati kita. Orang yang ketiga ya, ini contoh yang ketiga. Orang kaya yang gak ngerti kenapa Tuhan mau memberkati. Yaitu orang kaya yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita baca aja, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus perhatikan ayat 19 saudaraku. Lihat ini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun tuh bertahun-tahun lamanya. Ini ibaratnya kalau istilah kita zaman sekarang. Hartanya 7 generasi, 7 keturunan, gak habis. Saking banyaknya. Terus dia ngomong gini sama dirinya sendiri. Ya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan apa? Bersenang-senanglah. Saudara baca enggak? Jadi berkatlah. Majukan pekerjaan Tuhan. Tolong orang yang membutuhkan. Berikan kelegaan kepada mereka. Kuatkan yang lemah. Anda melihat itu enggak? Enggak. Dia punya kekayaan yang besar. Intinya mau pensiun dan menikmati untuk diri sendiri. Ini Yesus yang ngomong ya. Ini Yesus loh ya. Jadi Anda jangan nyalain saya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. Ya, lihat saudaraku. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Wih, padahal di dunia sekarang banyak pengajaran jadi kaya untuk pensiun. Tetapi firman Allah ngomong, hai engkau orang bodoh. Ini orang sudah bisa pensiun loh. Tapi firman Tuhan ngomong, kamu orang bodoh.
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Wow. Saya berdoa untuk semua jemaat keluarga Allah. Anda kaya di hadapan manusia, yes. Tapi jangan lupa, pastikan Anda juga kaya di hadapan Allah. Anda diberkati untuk menggenapi perjanjiannya Tuhan, yaitu jadi berkat. Haleluya. Mari kita pastikan hidup kita jadi berkat. Semuanya katakan, hidup saya harus jadi berkat. Lebih keras lagi katakan yang mantap, hidup saya harus jadi berkat. Pertanyaannya, gimana kita jadi berkat? Apa definisi hidup yang jadi berkat? Karena kalau cuma istilah ngomong jadi berkat ya semua orang bisa. Realnya aja. Jadi berkat itu gimana? Ada 3, saya mau bagikan dengan cepat sama saudara. Nomor 1, diberkati untuk menyelamatkan. Kita diberkati Tuhan sehingga melalui hidup kita jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka yang terhilang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan adalah harta paling utama. Alkitab yang ngomong, untuk apa orang memperoleh harta, semua harta di dunia, kalau kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatannya, nggak berarti. Jadi buat saudara yang selama ini sudah jadi berkat, banyak ngasih duit sama orang lain, tapi Anda tidak memperjuangkan untuk keselamatan mereka, sebenarnya itu terlalu kecil. Karena yang Tuhan mau nomor 1, yang pertama adalah keselamatan jiwanya dulu. Jadi mulai hari ini saya mau ajak saudara semuanya diberkati untuk menyelamatkan jiwa. Saya berapa kali, kalau nggak salah juga di tempat ini saya sampaikan Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dulu. Kerajaan Allah itu diperluas gimana caranya? Ketika jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Jadi mulai hari ini saya ingin ajak saudara benar-benar jadi berkat. Keselamatanmu jangan untuk diri sendiri. Keselamatanmu bagikan sama yang lain. Kasih Tuhan bagikan sama yang lain. Melalui hidupmu, keluargamu dipertobatkan. Teman-temanmu dibawa kenal sama Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima anugerah keselamatan. Kalau ada satu yang Anda bisa lakukan lebih dari yang lainnya buat seseorang, dia paling akan berterima kasih sama saudara ketika sudah sampai di sana, adalah anugerah keselamatan. Jadi saya ajak saudara, saya tantang saudara setiap tahun. Ayo jadikan goal buat kita ya. Dalam perjanjian kerajaan Allah yang bulan lalu kita kerjakan bersama-sama. Setiap tahun 12 jiwa buat Tuhan. Kan tiap bulan 1. Kita berjuang tiap bulan 1 aja. Setahun 12. Dari 12 itu berjuang yang 4 benar-benar kita follow up sampai tertanam. Gak hilang lagi. Tapi memang tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam Tuhan. Itu realnya jadi berkat paling pentingnya dan bisa dilakukan semua orang adalah kita diberkati supaya melalui hidup kita jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Anda yang ngomong sama diri saudara, saya nggak punya banyak uang Pak. Tapi Anda punya perkataan. Anda punya doa, Anda punya usaha. Anda bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai aku untuk jadi berkat, untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, diberkati untuk membawa pengaruh yang baik. Membawa apa? Pengaruh yang baik. Jangan diberkati malah jadi nggak karu-karuan. Saya mau ngomong sama saudara, kita diberkati bukan sekedar untuk pamer-pamer di Instagram. Kita diberkati bukan hanya sekedar untuk membuat orang lain jadi iri hati sama kita. Kita diberkati untuk jadi pengaruh yang baik. Sehingga melalui hidup kita, ketika kita naik, orang lain terinspirasi.
Kalau dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Kalau dia bisa keluar dari kemiskinan, saya juga bisa keluar dari kemiskinan. Kalau dia ditolong oleh Tuhan, saya juga bisa ditolong oleh Tuhan. Biarlah hidupmu jadi inspirasi buat orang lain. Jadi inspirasi yang baik, jadi terang dunia, jadi garam dunia. Yusuf diberkati oleh Tuhan sehingga keluarganya ikut menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Mesir pada waktu itu, mereka terpelihara di masa kelaparan. Saya berdoa ketika saudara diberkati oleh Tuhan, sebanyak mungkin orang bisa merasakan dampaknya melalui hidup saudara. Ada dampaknya. Jadi jangan sampai kita diberkati, cuma kita yang ngerasain dampaknya, ngerasain berkatnya. Tapi orang lain sama sekali gak ngerasain dampak itu, gak ngerasain berkat itu. Pastikan semakin engkau diberkati, semakin terang dunia, garam dunia dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita diberkati untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan. Mari kita baca saudara ya. Kita baca Ayub 29 ayat 12 sampai 16. Ini adalah satu pembacaan yang hari-hari ini Tuhan banyak pakai untuk berbicara di hati saya sendiri. Dan saya berdoa ayat-ayat yang kita akan baca ini juga Tuhan pakai untuk berbicara di dalam hati saudara. Oke, ditulis begini. Ini Ayub saudaraku ya. Dan ini alasan kenapa Tuhan memberkati Ayub. Karena aku menyelamatkan orang sengsara. Banyak loh orang sengsara. Tapi yang mana yang sudah Anda selamatkan? Yang mana yang sudah Anda tolong? Dan berteriak minta tolong. Kita nggak bisa menolong semua orang. Tapi kalau kita bisa tolong, mari kita lakukan. Gak semua proposal, gak semua orang susah kita bisa tolong. Tapi buat saya, apa yang saya bisa lakukan, saya mau lakukan. Lanjutkan. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Kalau anak masih punya papa dan mama, ada papa mama yang menyediakan makanan, menyediakan tempat untuk tinggal, menyekolahkan. Tapi anak yatim piatu siapa? Alkitab ngomong mereka nggak ada penolongnya. Ayub ngomong aku akan jadi penolong buat yatim piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Jangan biasain tutup mata saudara ya. Mari kita punya kepedulian. Ini Ayub. Dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Tadinya aduh di dalam kesesakan. Ngalami kelegaan, bersukaria karena pertolongan. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Sampai di situ pembacaan kita. Ayub diberkati untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Ini alasan kenapa Tuhan memberkati dia luar biasa. Ini alasan kenapa pada zaman itu Ayub sedemikian dipermuliakan, diangkat oleh Tuhan dan diberkati berlimpah-limpah. Jadi salah satu orang terkaya pada zaman itu. Saya berdoa Anda tangkap maksud Tuhan ini. Beda ya, kekayaan dunia sama kekayaan dalam Tuhan itu beda ya. Kalau dunia kaya seringkali hanya untuk diri sendiri. Tapi kita kaya untuk jadi berkah. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati gereja kita. Kita diberkati dengan tanah 20 hektar di Solo. Yang kita
akan bangun yang namanya pusat kegeraan Roh Kudus. Apa saja sih yang dibangun di situ? Yang pertama, tadi ini memenuhi 3 tujuan tadi. Yang pertama, diberkati untuk menyelamatkan. Jadi di tempat itu akan jadi tempat di mana jiwa-jiwa diselamatkan. Anda akan melihat itu nanti. Itu tempat di mana itu center doa, center orang mencari Tuhan. Kita akan bangun bukit doa di sana. Kita akan bangun pondok Daud, tempat di mana pujian dan penyembahan dinaikkan. Jangan sampai seperti Belsyazar, diberkati malah menghina Tuhan. Saudara dan saya diberkati untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Daud diberkati jadi raja, dia atur pemuji, penyembah, penari 24 jam. Pujian, penyembahan, menyenangkan hati Tuhan. Coba Anda renungkan itu. Seperti itu Daud pakai berkatnya. Nanti di tempat itu kita juga akan bangun yang namanya counseling center. Kita akan bangun karena kita ngerti bahwa zaman sekarang ini masalah orang banyak ya. Bukan cuma masalah kesehatan. Kita juga kepengen bangun klinik juga sih di sana. Tapi kita juga kepengen bangun counseling center di mana orang-orang dari seluruh Indonesia ketika punya masalah bisa ngalami pemulihan total di sana. Pemulihan secara rohani kita layani di sana. Pemulihan dalam jiwanya, psikologinya juga kita bisa layani di sana. Kita akan bangun tempat retreat di sana sehingga orang-orang bisa dilayani ngalami pemulihan total dalam hidupnya. Ini sedang dipersiapkan semuanya saudaraku. Kita juga kepengen bangun nanti tempat di situ jadi training center. Memperlengkapi jemaat atau siapa saja masyarakat supaya bisa mandiri di dalam pekerjaan, mandiri di dalam keuangannya. Kita ajari, kita latih nanti gimana bekerja, gimana keuangan, gimana pembukuan, gimana macam-macam kita perlengkapi sehingga orang bisa berhasil dalam hidupnya. Bukan cuma itu, tadi yang dikatakan oleh Ayub kita juga punya kerinduan lakukan. Jadi penolong buat anak-anak yatim, piatu yang tidak punya penolong. Saya tuh sama Bu Nita itu sejak kali ini Desember lalu kita ke Nigeria itu ada satu hal yang berbeda. Di Nigeria Desember kemarin itu justru kita ketemu sama orang yang kita bicarakan itu adalah rencana pendirian panti asuhan. Doa saudaraku ya, gereja kita akan membangun panti asuhan untuk menolong anak-anak yatim piatu yang tidak punya penolong. Memberikan pengharapan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dan doa saya, kita semua diberkati jadi berkat. Diberkati jadi berkat. Mau diberkati jadi berkat? Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini